Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan melanjutkan penjelasan tentang Dasa Punya Kiryawatu, yaitu 10 dasar perbuatan bajik. Bagian kedua tentang moralitas atau sila. Ya. Nah, jadi misalnya umat tidak bisa melakukan dana, yaitu perbuatan bajik yang pertama. Nah, umat bisa skip melakukan sila, mungkin lebih memprioritaskan menjalankan sila misalnya ya. Nah, di sila ini, di bagian sila ini Bante ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan sila. Kata sila itu artinya apa ya? Nah, itu dari kata silayati kaya waci kamani sama dahatiti silang. Ya. Silayati artinya adalah mampu mengemban dengan baik. Ya. Kemudian sama dahatiti adalah mampu menaruh dengan baik. Nah, apa yang diemban, apa yang ditaruh dengan baik ini? Kaya waci kama. Ya. Jadi perbuatan lewat ucapan dan perbuatan lewat tindakan ya dari tubuh dan ucapan. Nah, jadi perilaku dari tubuh dan ucapan ini dapat dibawa dengan baik, dapat diemban, ya, dapat diemban dengan baik, dapat diposisikan dengan baik, maka cetana atau niat yang dapat melakukan hal tersebut itulah yang disebut sebagai sila. Jadi sila ini adalah perbuatan bajik ya, yang niatnya adalah untuk menaruh ucapan maupun perbuatan dengan baik. Ya, atau dibawa dengan baik, diemban dengan baik. Ya. Nah, perihal sila ini bisa kita bagi menjadi 4, ya, 4 jenis sila, yaitu bhikkhu sila, bhikkhuni sila, samanera sila, dan gahatha sila namanya ya, gahatha sila. Nah, bhikkhu sila, bhikkhuni sila tentunya adalah sila dari para bhikkhu dan bhikkhuni. Ya, ini adalah anggota monastik. Nah, silanya ya kalau untuk bhikkhu berarti Patimokkha sila yaitu 227 sila. Ya, diikuti dengan peraturan-peraturan tambahan dari Buddha lainnya. Kemudian kalau bhikkhuni sila ya berarti peraturan bhikkhuni Patimokkha bhikkhuni 311 sila dan ditambah dengan peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Buddha yang lain-lainnya. Ya. Nah, kapan bhikkhu dan bhikkhuni ini mendapatkan sila ini? Ya, apakah sama seperti umat awam bahwa kadang-kadang harus mengambil lagi sila pada saat silanya rusak ya? Untuk memurnikan sila lagi dengan cara mengambil sila. Oh, tidak perlu dijelaskan demikian. Jadi mereka sudah mendapatkan sila itu dan harus mengemban, ya, membawa sila itu seumur hidupnya, dimulai dari pada saat mereka sudah mendapatkan penahbisan yang sah ya, dari sangha. Nah, semenjak penahbisan prosedur penahbisan itu sudah terselesaikan dengan baik, nah mereka otomatis sudah harus mengemban semua silanya itu sampai satu hari mereka meninggal, atau misalnya sampai mereka melakukan pelanggaran berat yang disebut sebagai parajika. Jadi semenjak dia melanggar pelanggaran parajika, maka dia sudah bukan bhikkhu lagi, dia harus lepas jubah ya. Nah, atau juga misalnya dia sudah menyatakan bahwa tidak sanggup lagi menjalankan kebikhuannya, maka dia lepas jubah. Nah, kecuali dia melakukan pelanggaran parajika dan lepas jubah, maka seumur hidupnya dia harus wajib menjalankan dan mengemban ya, seluruh silanya dimulai dari pada saat selesai penahbisannya. Nah, begitu juga dengan bhikkhuni ya. Nah, oleh sebab itu sila seperti ini disebut sebagai nicca sila atau sila yang permanen ya. Nah, jadi kalau seorang bhikkhu melakukan pelanggaran peraturan yang sudah diturunkan oleh Buddha ya, melakukan pelanggaran sila, jadi ada sila yang
bisa dimurnikan, ada sila yang tidak bisa dimurnikan. Nah, sila yang tidak bisa dimurnikan itu disebut sebagai parajika, ya. Nah, untuk biku ada 4, untuk bikuni ada 8 parajika. Nah, jika salah satu atau banyak dari parajika ini sudah dilanggar, maka bagaimanapun dia tidak bisa memurnikan silanya lagi. Jadi harus lepas jubah. Nah, kalau pelanggaran sila-sila yang lainnya ya selain parajika ini, dia harus menjalankan pemurnian kalau mau memurnikan lagi silanya. Bukan dengan mengambil sila lagi atau ditahbis lagi ya, tapi hanya sekedar menjalankan prosedur pemurnian sila, maka setelah murni ya kemudian dia harus jalankan semua silanya seperti biasa. Nah, kalau seorang biku atau bikuni sudah melanggar pelanggaran parajika atau misalnya sudah menyatakan mau lepas jubah ya. Nah, tetapi masih mengaku seperti seorang biku atau bikuni ya, mengaku masih biku atau bikuni ya, tidak mengaku sudah melakukan pelanggaran. Nah, mereka disebut sebagai dusila pugala ya, yaitu adalah individu atau orang yang tidak memiliki sila ya, tidak memiliki sila. Nah, sedangkan jika mereka memiliki pelanggaran-pelanggar yang lainnya selain parajika ya, tetapi menolak untuk melakukan pemurnian diri ya, atau hanya menutupi saja, ditutupi, tidak mau diakui ya. Nah, mereka disebut sebagai alaji pugala ya. Alaji pugala artinya adalah individu atau orang yang tidak punya malu atau tidak tahu malu ya, artinya menutupi pelanggarannya atau tidak mau melakukan pemurnian. Nah, Buddha juga menurunkan peraturan bahwa biku yang memiliki moralitas ya tidak boleh bergaul dengan biku yang alaji ya atau tidak tahu malu. Jadi kalau kita biku yang memiliki moralitas bergaul dengan alaji biku ya, kemudian saling berbagi makanan, jubah, patah, tempat tinggal dan lain-lain ya, maka setiap kali berbagi barang-barang kebutuhan tersebut mereka mendapatkan pelanggaran-pelanggaran baru ya. Oleh sebab itu Buddha tidak mau orang yang memiliki moralitas bergaul sama yang tidak memiliki moralitas ya. Nah, kemudian samanera sila. Nah, samanera sila kita tahu ya kebanyakan bahwa samanera sila itu ada 10, tetapi tidak hanya 10 ya, karena dia juga harus menjalankan peraturan-peraturan tambahan yang diizinkan oleh Buddha terhadap samanera juga ya. Nah, itu juga jadi banyak peraturannya. Nah, kapan mereka mendapatkan sila ini? Nah, pada saat mereka berhasil melakukan prosedur pabaja. Ya. Jadi prosedur pabaja mereka sesungguhnya adalah hanya pada saat mereka mengambil tisarana ya. Jadi waktu mereka sudah berhasil menyebutkan budhang saranam gacchami ya, dan lain sebagainya. Nah, waktu itu sebetulnya mereka sudah jadi seorang samanera. Terlepas mereka melanjutkan ambil 10 sila atau tidak, sesungguhnya mereka sudah menjadi seorang samanera dan oleh sebab itu wajib menjalankan 10 sila beserta sila-sila yang diizinkan oleh Buddha lainnya ya. Nah, jadi maka dari itu pada saat samanera mengambil 10 sila, kadang-kadang dia tidak baca lengkap ya. Jadi dia hanya bilang panatipata weramani, adina dana weramani ya. Nah, tidak seperti umat seperti sikha padang sama diami. Nah, tidak diambil ya. Tapi dia bilang panatipata weramani adinadana weramani sampai sila yang ke-10 jata rupa rajata patigahana weramani gitu ya. Nah, karena apa? Jadi kalau 5 silanya yang pertama dari nomor 1 sampai 5 itu terlanggar ya, maka dia sudah otomatis bukan samanera lagi. Oleh sebab itu, kalau dia mau melakukan pemurnian atau mau jadi samanera lagi, dia harus mengulang mengambil tisarana lagi. Ya. Nah, sebetulnya setelah dia mengambil tisarana, otomatis 10 sila sudah diambil. Tapi biasanya kita
menyuruh samanera untuk mengambil 10 sila agar mereka ingat bahwa 10 sila itu apa saja gitu ya, tidak lupa. Nah, jadi kita biasanya tetap kasih 10 sila. Nah, sila yang ke-6 sampai yang ke-10 kalau terlanggar ya hanya bisa dimurnikan jika mereka sudah mendapatkan hukuman. Nah, hukuman yang diizinkan oleh Buddha misalnya ya menimba air, mengisi air ya, terus menimba tanah, menimba pasir ya. Nah, yang seperti itu diizinkan oleh Buddha, tapi tidak diizinkan kalau tidak dikasih makan ya. Nah, jadi samanera juga harus memurnikan pelanggaran silanya ya jika mau silanya murni lagi. Jadi misalnya peraturan yang ke-6 sampai yang ke-10 harus dihukum dulu ya, baru dia murni lagi ya. Nah, ini juga disebut untuk seorang samanera ini disebut sebagai nica sila ya, 10 sila dan peraturan-peraturan kecil lainnya yang diizinkan oleh Buddha. Nah, itu semua disebut sebagai nica sila untuk samanera. Nah, kenapa? Karena semenjak dia telah melakukan pabaca atau penabisan samanera, otomatis dia harus dan wajib menjalankan sila ini seumur hidupnya sampai dia lepas jubah atau sampai dia misalnya sudah bukan samanera lagi ya. Nah, kalau tidak dijalankan ini bisa membuat akusala wipaka, yaitu terlahir di 4 alam penderitaan gitu ya. Nah, jadi harus diemban, harus dijalankan ya, harus dikendalikan. Nah, untuk umat awam disebut sebagai Gahatha sila. Gahatha artinya adalah orang yang tinggal di rumah. Ya, orang yang mampu tinggal di rumah itu disebut sebagai Gahatha ya, atau perumah tangga ya, atau umat awam. Nah, jadi memang sila ini adalah untuk perumah tangga ya. Nah, ini juga dibagi ya, ada yang nica sila ya. Nah, nica sila, sila yang permanen untuk umat awam itu yang mana? Yang 5 sila, Pancasila ya. Nah, Pancasila untuk umat awam itu seharusnya dijalankan, wajib dijalankan. Kalau tidak dijalankan, ini bisa berbuah kama buruk ya. Nah, kita tahu bahwa 5 sila itu ya tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan makhluk lain. Oleh sebab itu, dia juga kadang disebut sebagai warita sila ya. Warita artinya adalah sesuatu yang harus dihindari ya, atau yang harus dikendalikan. Jadi memang moralitas yang harus dikendalikan, yang harus dihindari. Kalau tidak ya, maka dia bisa berbuah penderitaan di alam apaya ya, alam penderitaan ya, alam hewan, alam hantu, di neraka ya. Nah, itu sebabnya juga disebut sebagai nica sila. Jadi yang seharusnya dijalankan ya seumur hidup. Nah, tapi ada juga selain warita sila ada namanya carita sila. Nah, carita itu artinya yang seharusnya dilakukan atau dijalankan. Dia tidak harus, tidak wajib ya. Kalau dijalankan bagus ya, tentunya dapat manfaat, tentunya dapat kebajikan, tentunya dapat kusala. Nah, tapi kalau tidak dijalankan juga paling dicela orang ya. Nah, misalnya apa? Misalnya menari, menyanyi ya, makan malam atau tidur di tempat yang mewah. Nah, juga banyak sila yang lain, misalnya apa? Yang Buddha ajarkan misalnya kayak sedikit keinginan ya. Nah, itu juga disebut ya carita sila. Ya, misalnya uposatha sila, kalau selain 5 sila yang pertama, 8 sila kan ya. Jadi nomor 6 sampai nomor 8 itu tidak harus untuk umat awam dijalankan. Oleh sebab itu disebut carita sila. Ya, kalau dijalankan bagus, kalau tidak dijalankan juga sebetulnya tidak apa-apa ya. Itu pilihan. Nah, itulah jadi sila ini bisa dibagi menjadi 4 ya menurut biku, bikuni, samanera dan gahatha umat awam ya. Nah, untuk umat awam 5 sila jadinya adalah nica sila atau yang seharusnya dijalankan, wajib dijalankan seumur hidupnya, yaitu Pancasila, karena kalau tidak dijalankan bisa mendapatkan kelahiran di alam penderitaan ya.
Nah, juga ada sedikit penjelasan tentang ada dua cara pengambilan Pancasila misalnya ya untuk umat awam, yaitu Gahatasila. Nah, yang pertama mereka mengambil dengan mengucapkan Pancasila Padani sama diami ya. Ya, artinya adalah saya mengambil dengan baik 5 sila atau 5 latihan ya. Nah, kalau mereka mengambil dengan cara ini, maka misalnya kalau salah satu ya silanya terlanggar, maka kelima-limanya harus diambil secara komplit ya, secara menyeluruh. Nah, tapi yang pada umumnya umat-umat zaman sekarang ya, khususnya mungkin di Indonesia ya, ambilnya kan satu persatu ya, Panatipata, Weramani, Sikkhapadang, Samadiyami. Nah, ini komplit ya, dibaca komplit. Kemudian Adina, Dana, Weramani, dan lain selainnya ya. Nah, kalau diambil satu-satu seperti ini, jadi misalnya terlanggar ya, salah satu saja. Nah, untuk memurnikan lagi silanya itu, bagi umat awam ini, mereka hanya perlu mengambil sila yang terlanggar saja. Ya. Jadi misalnya Anda di hari Uposatha Sila ya, menjalankan 8 sila. Misalnya yang sila ke-6 yaitu tidak boleh makan di waktu yang salah ya. Nah, tapi misalnya Anda kelewatan ya, lupa diri. Ternyata jam 1, oh saya masih makan ya. Nah, terus bagaimana untuk memurnikan silanya lagi? Apakah semua silanya batal? Oh tidak ya. Karena pengambilannya satu persatu. Jadinya kalau mau memurnikan lagi silanya, mau meneruskan ya. Nah, jadi ambil saja. Wikala Bhojana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Nah, dengan demikian tidak perlu mengambil semua dari 1 sampai 8 lagi ya. Hanya sila yang terlanggar saja. Nah, contoh ceritanya ya, manfaat dari menjalankan sila adalah Pancasila Samadaniya Thera. Nah, ini cerita ini Anda bisa dapatkan di kitab Khuddaka Nikaya namanya Apadana. Ya. Kitab Apadana. Apadana ini kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai biografi. Ya. Nah, sebetulnya Apadana itu adalah kitab yang menjelaskan tentang tindakan, perbuatan atau masa lampau ya dari para Buddha, Paceka Buddha, ya murid-murid Buddha. Nah, itu ada penjelasannya di kitab ini. Nah, jadi kitab ini kadang diterjemahkan sebagai biografi ya, biografi Buddha, murid-murid Buddha. Nah, ceritanya juga ada di Apadana kitab pertama halaman 84 ya, tentang Bante, seorang biku ya namanya Pancasila Samadaniya Thera ya. Nah, beliau ini akhirnya menjadi seorang arahat ya di Buddha sasananya Buddha Gotama. Umur berapa jadi arahat? Umur 5 tahun ya. Coba bayangkan 5 tahun menjadi arahat ya. Nah, anak-anak masih bocah. Itu dia jadi arahat ya pada saat mendengar orang tuanya mengambil 5 sila. Pada saat mendengar orang tuanya mengambil 5 sila, dia merealisasi tingkat kesucian arahat. Wah, kenapa ya kekuatan kebajikan apa yang bisa membuahkan manfaat sebegitu besarnya ya? Nah, karena katanya ya di 1 asangkhya dan 100.000 kapa yang lampau ya, lebih dari 1 asangkhya dan 100.000 kapa yang lampau, beliau itu terlahir ya sebagai seorang pekerja ya di kota yang namanya kota Candawati ya. Nah, di kota Candawati itu dia seorang pekerja. Nah, tapi karena dia adalah pekerja yang dapat gaji ya. Nah, jadi dia tidak cukup untuk berdana. Jadi waktu itu dia berpikir, oh meskipun saya terlahir di dalam Buddha Sasana ya, bisa bertemu dengan Buddha, seorang Buddha, tetapi tidak bisa berdana. Tidak ada barang yang bisa didanakan. Nah, oleh sebab itu mendingan saya menjalankan sila sajalah, dia bilang gitu ya. Nah, dia mendekati waktu itu Anumodasi Buddha ya, seorang Buddha namanya Anumodasi. Nah, Anumodasi Buddha punya murid tangan kanannya ya. Kalau Bante Buddha Gotama punya murid misalnya Bante Sariputta, Bante Anumodasi
punya tangan kanan muridnya Bante Nisabha namanya ya. Nisabha Mahathera. Nah, si pekerja ini datanglah ke Bante Nisabha ini minta 5 sila. Nah, dengan demikian waktu itu umur manusia itu 100.000 tahun ya. Untuk waktu selama 100.000 tahun dia menjaga Pancasilanya tanpa rusak ya. Nah, karena kesempurnaan moralitasnya itu pada saat dia meninggal ya, ada kereta surgawi dengan 1.000 kuda surgawi ya. Nah, sebetulnya bukan hewan ya, nggak ada di alam surga itu hewan, tapi seorang dewa yang menjelma ya, jadi kuda-kuda tersebut ya. Nah, jadi itu hanya jelmaan para dewa saja ya. Jadi waktu itu kereta surgawi menjemput ya, seperti menjemput. Nah, kemudian setelah itu dia menjadi seorang saka ya, menjadi raja saka, raja dewa itu selama 30 kali ya. Jadi saka hidup sampai mati terus jadi saka lagi. Terus mati jadi saka lagi gitu ya. 30 kali ya, karena kekuatan dari kemurnian silanya yang dijaga selama 100.000 tahun ya. Kemudian setelah itu dia juga terlahir sebagai raja sejagat atau yang disebut sebagai Raja Cakawati. Ya, Raja Cakawati berapa kali? 75 kali ya. Nah, usia Raja Cakawati juga biasanya panjang ya. Kadang bahkan lebih panjang daripada dewa ya. Nah, kemudian dijelaskan juga selama akhirnya bertemu dengan ya Buddha Gautama, berarti 1 asangkhya dan 100.000 kapa itu dia tidak pernah jatuh ke 4 alam penderitaan 1 kali pun ya. Jadi ke apa ya itu nggak pernah jatuh, selalu dewa jadi manusia, dewa manusia gitu ya. Nah, itu akhirnya pada saat terlahir sebagai di keluarga namanya Mahasala ya. Mahasala ini adalah keluarga kaya raya ya di kota Wesali. Nah, waktu itu terlahir sebagai putra dari keturunan Mahasala ya. Nah, dikasih nama Pancasila Samadaniya ya. Akhirnya dia karena dari kecil jadi arahat ya, dia harus ditabis jadi samanera. Nah, akhirnya dia bisa hidup panjang ya sampai jadi biku. Akhirnya sudah umurnya cukup dia jadi biku ya, makanya jadi namanya Thera ya, Pancasila Samadaniya Thera. Nah, ini banyak sekali manfaat menjalankan sila ya. Ada yang jadi dewa, ada yang jadi manusia. Jadi manusia juga jadi manusia yang luar biasa dengan kekuatan kemurnian dari sila-sila mereka ya. Ini banyak sekali manfaat dari menjalankan sila. Nah, demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.